Profil Adiwiyata SMP Negeri 2 Tepus Gunung Kidul. SMP Negeri 2 Tepus adalah sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2023. Sekolah ini berlokasi di Padukuhan Kelapa Loro 1, Kalurahan Giri Panggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Sekolah ini memiliki 6 rombel, 142 siswa dan 21 GTK. Sejak tahun 2022 atas pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Lingkungan Hidup, sekolah terus berbenah dengan menerapkan Green School Management melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau disingkat PBLHS. Visi SMPN 2 Tepus adalah terwujudnya sekolah yang unggul, berprestasi, terampil, peduli berbudaya lingkungan, dan mandiri berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Manajemen berbasis sekolah hijau yang berkelanjutan telah mengantarkan SMPN 2 Tepus memperoleh sertifikat kategori pengembangan sekolah berkelanjutan dari IN2FL International Innovative Future Leaders Bangkok pada November tahun 2022. Esperopus Gustu Green School juga mendapat pengakuan dari International Leadership Award Dubai pada April tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menganugerahkan Piagam Adiwiyata pada Agustus tahun 2023. Bapeda Gunung Kidul mencatat sebagai inovasi daerah tahun 2024. Pada tahun 2025, SMP Negeri 2 Tepus Gunung Kidul terus memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam program Adiwiyata. Pada tahun 2025, seperti di tahun-tahun sebelumnya, sekolah melakukan analisis evaluasi diri sekolah dengan rujukan rapor satuan pendidikan, observasi kinerja, survei kepuasan masyarakat dan hasil akreditasi. Sekolah juga melakukan identifikasi potensi dan masalah lingkungan. Sekolah melakukan pengelolaan sekolah mengarah pada pembelajaran dan pendidikan berkualitas yang mengedepankan karakter peduli lingkungan. Sebagai upaya penjaminan mutu sekolah hijau, pengelolaan berkelanjutan dilakukan melalui 1. Penyelarasan data administrasi lingkungan sekolah. 2. Penyusunan laporan evaluasi diri sekolah serta identifikasi potensi dan masalah lingkungan. 3. Sekolah menyiapkan kurikulum satuan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengembangkan karakter peduli lingkungan. 4. Guru menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan asesmen berbasis lingkungan yang mengimplementasikan GPBLHS. GPBLHS dilaksanakan terpadu melalui penyiapan sekolah hijau yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2023. 5. Kebersihan dan perawatan berbagai sarana sanitasi dan sarana drainase yang terjaga untuk menciptakan kenyamanan dan iklim belajar yang baik. 6. Pengelolaan sampah yang meliputi upaya reduce and reuse dengan aksi kurangi sampah melalui kampanye makan minum tanpa sendok plastik, membawa bekal makanan dari rumah, menggunakan alat makan non-plastik, minum tanpa sedotan, dan himbauan makan minum sampai habis, tidak menyisakan makanan dan minuman. Pengurangan sampah juga dilakukan dengan pemanfaatan berbagai limbah kertas, plastik, tempurung, kain untuk berbagai kerajinan. Sampah triplex untuk label dan papan nama, sabut kelapa untuk media tanam anggrek, kemasan sachet kopi untuk tempat serbaguna, kardus untuk rak buku dan kotak saran serta media sementara tanam bonsai waru dari bekas kemasan minyak. Kegiatan recycle dilakukan dengan membuat pupuk kompos dan pupuk cair. 7. Pemeliharaan pohon, meliputi pembibitan. Pembibitan pohon pule, ketepeng, palem, bibis, tanduk rusa dan pohon bodi. Penanaman pohon waru sebagai bonsai lokal Giri Panggung, serta perawatan pohon yang melibatkan siswa, guru, karyawan, komite, orang tua, alumni dan tokoh masyarakat. 8. Konservasi air dilakukan melalui pemanenan air hujan, pemanfaatan limbah air wudhu, pemanfaatan limbah air cuci tangan, penghematan air, perawatan instalasi air, pelestarian sumur resapan dengan tidak menutup sebagai pembebas banjir, dan pembuatan biopori. 9. Konservasi energi dilakukan dengan pemanfaatan energi terbarukan, optimalisasi pencahayaan matahari di semua ruang, memilih produk lampu ramah lingkungan, kampanye hemat energi, dan perawatan alat listrik. Himbauan untuk menggunakan angkutan umum, penyediaan atau penggunaan angkutan umum untuk kegiatan siswa di luar sekolah juga merupakan upaya sederhana konservasi energi. 10. Inovasi berbasis lingkungan dilakukan dengan peluncuran perpustakaan hijau yang terakreditasi. Inovasi dan penugasan penelitian,
dilakukan melalui keterlibatan sekolah dalam inovasi pengelolaan sekolah berkelanjutan lanjutan Semangkean Krenova Maskat tahun 2025. Tugas penelitian juga dilakukan dengan keterlibatan SMP Negeri 2 Tepus dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Kemenpan RB. Pemanfaatan inovasi kampanye lingkungan dilakukan dengan penggunaan layar informasi lingkungan dan berbagai akun media sosial untuk edukasi dan kampanye lingkungan. Inovasi produk unggulan adalah teh herbal rempah dari jahe, alang-alang, dan pucuk merah yang padat belas. Penerapan GPBLHS dilakukan di rumah dan di masyarakat melalui kegiatan Pekan Lingkungan dengan panduan kegiatan untuk membersihkan lingkungan rumah, menanam dan memelihara pohon di lingkungan rumah maupun aksi lingkungan lainnya di rumah dan di masyarakat sehingga karakter peduli lingkungan tidak hanya di sekolah, tetapi siswa dituntut untuk peduli lingkungan dengan menerapkan di rumah dan di masyarakat. 12. Media publikasi lingkungan dilakukan melalui berbagai media publikasi di blog, Microsite, blog upakara.bumi.ne, Farain, blogspot.com, Mading Hijau Daun, media elektronik Intan Hijau. Sekolah menggunakan media sosial baik Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, FB Page, LinkedIn, Snack Video dengan akun ofisial @SMPN2 Tepus, dan akun komunitas seperti @capinglangit, serta akun personal komunitas lainnya untuk edukasi lingkungan. 13. Kampanye publikasi dilakukan melalui internalisasi kepada warga sekolah, pameran gelar karya dan sosialisasi. 14. Sekolah mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan yang semakin luas baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha. Forum Adiwiyata dengan Sekolah Pembina SMA Negeri 1 Karangmojo, Forum Pertemuan Kepala SMP Adiwiyata dengan SMP Negeri 2 Nusawungu, SMP Negeri 10 Banjarmasin dan SMP Negeri 30 Banjarmasin. Forum pertemuan juga dilakukan dengan komite, orang tua pemerintah dan tokoh masyarakat. 15. Pemberdayaan kader Adiwiyata dilakukan dengan konsolidasi penguatan peran, dan penganugerahan award bidang lingkungan. 16. Pemantauan, evaluasi, dan observasi kinerja lingkungan secara konsisten dilakukan setiap triwulan untuk menjamin layanan sekolah hijau berkelanjutan untuk pendidikan berkualitas. Melalui rancang bangun sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, SMP Negeri 2 Tepus, membranding sebagai sekolah hijau yang edukatif dan inovatif.